Salam. Salam. Ya, puji Tuhan. Semangat, amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Jadi kita bersemangat karena Tuhan beserta dan Tuhan siap menolong, memberkati kita. Kita mulai ibadah kita. Saya undang kita bagi berdiri. Kita angkat puji-pujian. Semakin ku berbakti, makin berbakti, makin diberkati oleh Tuhan. Hidup rohani, tunduk pada Tuhan, dengan segenap penyerahan. Semakin ku berbakti, semakin bahagia. Ada batu. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, maka ku selalu rasakan kemurahan maupun pelayanan Tuhan. Semakin ku berbakti, semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Kor, kita katakan. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Kita berdoa, kita berdoa. Di hadapan-Mu yang mulia Tuhan Yesus, yang mengasihi kami dengan segenap hati. Sungguh Engkau mengasihi kami lebih daripada Engkau mengasihi dirimu. Sebab Engkau telah berkorban bagi kami. Tatkala kami masih lemah, Engkau telah berkorban bagi kami untuk menguatkan kami, memulihkan kami, dan memberi kepada kami pengharapan dan kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu
Ibadah ini kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan, supaya kami diberkati roti makanan kami, air minuman kami, kesehatan kami pun dijamin oleh Tuhan. COVID-19 pun tidak akan mendekat kepada kami, ke kemah kami, ke rumah kami. Ketika kami beribadah, Tuhan melindungi seisi rumah kami. Itulah janji-Mu bagi kami. Kami serahkan jalannya ibadah ini dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu, imam-imam dan jemaat-Mu yang memuji-muji nama-Mu. Tuhan berkati semua. Kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dari ruangan ini, darah Yesus menguduskan. Kami siap memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Kita akan puji-puji bagi Tuhan. Puji. Ya, dengan sukacita. Ya. Kita bagi berdiri, kita nyanyikan Tuhan datang di atas awan. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Amin. Amin. Tuhan datang di atas awan. Datang kumpulkan hari yang mulia. Tuhan datanglah, angkat kita semua. Kita semua akan diangkat sertanya, akan diangkat sertanya. Di mana air mataku disapukan, hatiku merindu Yesus, kembali ku akan diangkat sertanya. Nah, duduk, puji Tuhan ya. Walaupun salah-salah semangatnya, amin. Tuhan lihat hati kita ya, puji Tuhan ya. Kita ganti pujian kita, nyanyian ya.
di saat aku berbeban berat. Di saat aku berbeban berat, letih dan lesu, ku tak berdaya, ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya Yesus membantu, Dialah Kepala yang berkuasa, Dia menolong tepat seperti apa yang aku perlukan. Di saat aku berbeban berat, letih dan lesu, ku tak berdaya, ku dengar Yesus berkata, marilah, ku datang, ku serahkan kepadanya. Ku percaya Yesus membantu, Dialah Kepala yang berkuasa, Dia menolong tepat seperti apa yang aku perlu. Dia menolong, Dia menolong tepat seperti apa yang aku perlukan. Amin. Tuhan menolong sesuai dengan keperluan kita. Amin. Nah, apa yang kita perlukan, Dia akan cukupi. Nyanyian terakhir kita bagi berdiri. Yesus yang kuandalkan. Kita mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dia seperti pohon di tepi air, segar selalu hidupnya. Mari. Dan dipelihara selalu pada Yesus mempelai surga. Ku serahkan segala-galanya, ya Yesus yang ku andalkan, mempelai yang terpuji dalam semua keadaan yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus
hidupku, Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolongku. Berkat-Nya melimpah, perlindungan memegangku. Ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar. Dan ku yakin ku pasti dibela dan dipelihara selalu pada Yesus pembawa surga. Ku serahkan segala-galanya. Ya Yesus yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji dalam semua keadaan yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku. Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolongku. Kita berdiri, saudaraku. Tuhan Yesus teruji. Amin. Di tengah badai, gelombang yang hebat, di tengah malam, murid-murid naik perahu semua dalam ketakutan. Petrus saja sudah masuk ke dalam air, ya, sudah nyaris binasa. Tapi di tengah malam itu Yesus datang. Dia ulurkan tangannya. Amin. Jadi ketika kita dalam masa sukar, gelombang badai, ya, Dia ulurkan tangannya pada kita, mengangkat kita yang sudah jatuh, memulihkan kita dan menghantar kita sampai ke pelabuhan surgawi. Amin. Ingatlah, dunia ini penuh bahaya, bagaikan kapal di tengah lautan. Terkadang tenang, terkadang gelombangnya besar dan menghempaskan. Ini ada gelombang sekarang nih. Kecil gede gelombangnya ini. Masih bertahan. Yang satu berkata udah seperti Petrus, sudah hampir tenggelam. Tapi ketika kita berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan akan segera mengulurkan tangannya. Dia penolong. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kurnya saja. Ya Yesus yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji dalam semua keadaan yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku. Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolongku. Yesus pasti menolongku. Yesus pasti menolongku.
mimbar saya serahkan kepada hamba Tuhan, Saudara Ipan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memang hanya ada satu penolong yang sejati di tengah badai, di tengah kesusahan di dunia ini. Tapi anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang memelihara, Engkau yang memegang. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami sedetik pun Tuhan. Sering kami melepaskan tangan-Mu, tetapi Tuhan, karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami, Engkau akan menunggu kami, memegang tangan-Mu lebih erat lagi Tuhan. Terima kasih dalam firman yang akan kami dengarkan. Engkau urapi dengan roh-Mu, sucikan dan kuduskan hati kami untuk dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa sejahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau sirahkan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berada di tempat ini, memimpin hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kesempatan pada hari ini ya diizinkan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Kita buka dari Yudas 1 ayat yang kelima. Ini firman penggembalaan di tempat ini ya, yang sering dibawakan oleh saya dalam kitab Yudas. Kita melihat di ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu Yudas ayat yang kelima, karena Yudas ini cuma satu pasal ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ya, jadi kita lihat ayat ini ada banyak makna yang terkandung. Bagaimana waktu zaman Israel, itulah zaman di mana kemurahan bagi orang Israel. Mereka dibebaskan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan Israel sekarang adalah kita secara rohani. Walaupun mukanya tidak ada satupun yang terlihat oleh kita ya, orang-orang Israel itu ganteng-ganteng, cakep-cakep, ya, cantik-cantik, hidungnya mancung semua. Nah, sekarang kita cara jasmani tidak ada yang seperti orang Israel, tapi saya yakin di sini yang dimaksudkan Tuhan Israel yang sejati adalah orang Israel yang tidak terlihat keyahudiannya, yang tidak terlihat mancungnya, yang tidak terlihat pintarnya barangkali. Bahkan kita dipakai walaupun kita orang-orang yang tidak terpandang di dunia ini, orang-orang bodoh. Itulah yang ingin Tuhan selamatkan. Orang Israel yang pintar, orang Israel yang pandai, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka membuang batu yang hidup. Ya, kita lihat bagaimana Israel ini kita lihat ya, Israel ini kita lihat sekarang bentuknya adalah kita. Bentuknya adalah kita yang menuju tanah Kanaan, itulah surga. Ya. Tapi kita lihat di sini, kita tahu semuanya bahwa satu bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi harus kita lihat sekarang ada banyak yang sudah Tuhan hitung. Kita lihat ya, di bilangan dikatakan bilangannya Israel itu ada 603.550 orang. Kira-kira banyak ya? 603.550 orang. Ini adalah orang Israel yang tangkas, yang ada mereka siap berperang ya. Mereka ini 20 tahun ke atas siap berperang ya. Dan mereka itu pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Dan secara lahiriah mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka orang yang terpandang ya. Jadi orang Israel dulu itu sudah melihat keajaiban Tuhan. Ya, kalau kita lihat
orang bisa membelah laut sekarang, wah begitu hebat, terkenal. Tapi waktu dulu zaman Israel melihat sendiri Musa, dengan perantaraan Musa, Tuhan ya mengizinkan Musa membelah laut kosong. Nah, kalau kita lihat di sana, kita pasti akan kagum dengan karya Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, ini orang-orang Israel ini sudah melihat sudah melihat laut terbelah dua. Laut terbelah dua. Mana turun dari 603.550 orang yang masuk tanah Kanaan, hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Itu adalah Yosua dan Kaleb. Tidak banyak yang setia. Nah, jadi kita tidak meragukan bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Ya, tidak melakukan, tetapi saudaraku, kita harus percaya di sini bukan percaya ya saya mengenal Tuhan, tetapi harus dalam ketaatan. Ya, kita lihat orang Israel sudah mengalami pertolongan Tuhan. Orang Israel sudah mengalami mujizat secara jasmani. Mereka melihat mereka adalah orang-orang yang begitu besar di dunia ini, ya, bisa membelah laut kosong. Dan ketika ada air yang pahit, Tuhan bisa buat menjadi manis. Itu suatu keajaiban. Tetapi saudaraku, itu tidak menjamin keselamatan dari orang Israel. Itu tidak menjamin. Nah, kita juga, saudara, kita mungkin sekarang bisa ditolong oleh Tuhan, mujizat bisa terjadi. Tapi itu bukan ukuran kita mendapat keselamatan. Bukan ukuran mendapat keselamatan. Ya, jadi ada 3 kali ya peringatan Tuhan tentang adanya manusia yang dihukum. Pertama itu tentang air bah. Nah, air bah ini hanya berapa orang yang selamat? 8 orang. Yang tidak selamat, kira-kira ada hitungannya? Ya, tidak ada hitungannya. Tapi saya yakin nilainya tidak sebanding dengan 600.000 orang lebih, ya. Nah, itu yang pertama, air bah. Yang selamat 8 orang. Sekarang yang kedua adalah Sodom dan Gomora. Yang selamat berapa orang? 3 orang. 1 orang gugur di tengah jalan. 1 orang gugur di tengah jalan. Nah, jadi nilainya ada yang hampir selamat. Nah, ini mengerikan. Istri Lot ini mengerikan sekali. Ini suatu peringatan bagi setiap orang percaya. Dikatakan dalam Injil, ingatlah istri Lot. Itu akan terjadi pada zaman akhir. Banyak sekali orang bertabiat seperti istri Lot. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini yang jarang sekali dibahas, itu perjalanan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Ini nilainya lebih banyak yang gugur dibandingkan air bah Sodom dan Gomora. Ya, ini lebih banyak. Dan ini mereka sebenarnya sudah diselamatkan. Bayangkan, ini sudah diselamatkan. Yang selamat berapa orang? 2. Ini perjalanan Israel yang masuk tanah Kanaan cuma 2. Yang lainnya nyaris sekali. Padahal setelah 12 pengintai disuruh oleh Tuhan mengintai Israel. Nah, disitulah sebenarnya Tuhan ingin memberikan tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka berada di tapal batas, di perbatasan, orang Israel yang banyak itu gugur semuanya. Ya, hanya 2 orang. Nah, dari 603.550 orang Lewi tidak dihitung. Ya, itu sudah menjadi orang Lewi ini sudah mendapat tempat di hatinya Tuhan. Hanya beberapa orang saja dari suku Lewi yang tidak selamat. Nah, tapi kita lihat sekarang dari 11 suku ini yang selamat hanya 2 orang. Kita baca di Bilangan 14 ayat 20. Bilangan 14 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, Bilangan 14 ayat 20
mohonlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Ini setelah orang Israel 12 pengintai dari orang Israel yang mengintai, tetapi 12-nya itu ketika pulang 10 menyampaikan kabar yang busuk, 2 orang menyampaikan kabar yang baik. Nah, setelah mereka mendapatkan kabar yang buruk dari 10 pengintai, semua bersungut-sungut. Orang Israel semua bersungut-sungut. Tuhan, mengapa engkau memberikan tanah yang ada suku Enak, orang-orang besar, ya, orang-orang besar, orang-orang yang tidak bisa dikalahkan, ya, mereka raksasa, mereka menjadi tawar hatinya, ya. Hanya 2 orang yang menyampaikan kabar baik itu, Yosua dan Kaleb, ya. Ayat selanjutnya, nah, Tuhan mengampuninya. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Terus, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku, tidak mau mendengarkan suaraku. Terus, ya, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Terus kita lihat, nah, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, jadi saudara, kita waspada pada nanti zaman akhir, ya, banyak orang-orang yang memang Israel sekarang, Israel kemurahan, orang Israel secara rohani, tetapi sudah diperingatkan di kitab Yudas, berarti suatu kali juga pasti bisa terjadi dan akan terjadi orang-orang yang tidak dibawa masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini harus waspada kita, ya. Harus waspada. Karena Israel telah 10 kali mencobai Tuhan. Israel telah mencobai Tuhan 10 kali. Nah, jadi mengapa banyak orang Israel tidak masuk tanah Kanaan? Ya, jawabannya tadi ada di situ. Karena mereka mencobai Tuhan. Ya, karena mereka mencobai Tuhan. Ya, karena mereka mencoba keluar dari kebenaran firman Tuhan. Mereka mencoba tidak taat kepada Tuhan. Mereka belajar tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, jangan belajar keluar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau coba kita melawan firman Tuhan, Tuhan memberi kesempatan di sini 10 kali. Kita tidak tahu beberapa kali dikasih Tuhan kesempatan. Israel diberi kesempatan hanya 10 kali. Ya, Israel hanya diberi kesempatan 10 kali. 10 kali banyak gak? 10 kali banyak gak? Banyak. 10 kali Israel berbuat dosa. Nah, kita sekarang berapa kali berbuat dosa atau mencobai Tuhan? Sampai sekarang kita masih diberi kemurahan. Ada amin? Nah, tapi saudaraku, kita harus waspada. Penampilan Tuhan yang pada akhirnya harus kita lihat, penampilan Tuhan, dia sebagai hakim yang adil. Apa yang kita perbuat nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, lewat apa? Lewat firman yang kita dengar. Nah, lewat firman yang kita dengar. Dan firman yang kita dengar, ketika firman yang kita dengar itu tidak dilakukan, nah, itu nilainya nanti, ya, nanti nilainya ada dari Tuhan. Kalau kita kelas 6 SD dikasih pelajaran kelas 1 SD, bisa nggak kira-kira? Bisa. Kelas 2 SD masih bisa. Nah, nanti apa yang kita terima, oleh sebab itu jangan kita iri dengan orang yang menerima banyak. Kepada orang yang menerima banyak,
kepada orang yang sudah mendengar firman Tuhan banyak, akan dituntut banyak juga. Nah, mereka yang menerima sedikit akan dituntut sedikit juga. Pertanyaannya, kita mau menerima banyak atau sedikit? Kita mau menerima banyak atau sedikit? Ya, yang lebih baik kita menerima banyak dan melakukan juga banyak hal untuk Tuhan. Ada amin? Ya, kita lihat sekarang ada satu orang yang berlainan dengan orang-orang Israel pada zamannya ya. Itulah Kaleb. Di ayat ke-24 kita lihat, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, ini kita mau belajar kepada Kaleb. Ya, kepada Kaleb. Kita lihat Kaleb ini salah satu dari pahlawan iman. Ya, salah satu dari pahlawan iman sekalipun dia tidak disebut, tetapi dia sudah menunjukkan dia memiliki iman. Ya, kita lihat Kaleb ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Kalau kita mendengar dalam Alkitab, ada yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Ada yang dulu di garis paling awal, tetapi dia akhirnya berada di garis paling akhir, atau bisa disebut tidak masuk finish, ya. Tapi kita lihat di sini, Kaleb dia orang yang terdahulu, tetapi dia sudah menunjukkan dia tidak yang menjadi terkemudian, tetapi dia tetap mempertahankan imannya sampai pada masa-masa hidupnya. Nah, ini ada roh yang lain dari Kaleb, yaitu roh ketaatan. Ada roh ketaatan. Nah, ketaatan Kaleb diuji oleh apa? Jadi ketaatan itu memang harus diuji. Tidak bisa ketaatan itu hadir begitu saja. Tiba-tiba orang bisa taat, tidak bisa. Taatan itu harus diuji, dan Kaleb berhasil dan teruji dalam ujian ketaatan. Ya, kita lihat apa saja yang dialami oleh Kaleb ketika Tuhan menguji ketaatannya. Yang pertama, saat teman-temannya itu 10 pengintai menyampaikan kabar yang lain, atau kabar busuk dikatakan dalam Alkitab, kabar busuk. Nah, dia tidak terpengaruh oleh kabar yang salah ini. Nah, jadi perlu kita ketahui sekarang, salah satu caranya iblis untuk menjatuhkan orang-orang pilihannya, yaitu dengan kabar yang buruk, atau bisa disebutkan, dikatakan dalam Alkitab, Injil yang lain. Dikatakan Injil tetapi bukan sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, banyak sekali sekarang, ya banyak sekali penyesatan di mana-mana. Nah, ini harus kita ketahui, kita memilih mana yang benar sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika orang mengambil telinganya, atau ketika seseorang itu ketika seseorang sudah mulai mendengarkan suara asing. Nah, suara asing ini banyak sekali. Ya, bisa gosip, bisa ajaran yang tidak sehat. Nah, ketika kita menyetujui apa yang tidak sesuai dengan firman, kita suatu saat
seperti dicap, itu artinya. Ya, kalau kita mendengar suara asing atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita menerima, itu ada capnya. Kalau orang sudah terkena ajaran sesat, dia sulit untuk kembali. Dia sulit untuk kembali. Ya. Karena apa? Karena ajaran saat ini memiliki kebenaran. Tetapi kebenaran tidak sesuai dengan firman. Artinya kebenaran diri sendiri. Sekalipun dia salah, dia tidak akan pernah mengaku salah. Karena dia merasa diri benar. Kalau orang benar, ya orang merasa diri benar, itu tidak akan pernah merasa dirinya salah. Nah, begitu juga ajaran sesat. Ajaran sesat, ajaran yang menyimpang. Itu membuat seorang itu sulit untuk kembali. Ya, sulit untuk kembali. Nah, supaya harus kita dengar. Israel 605.550 orang, yang masuk 2. Yang lainnya itu terkena ajaran yang tidak sehat. Sekalipun masuk akal. Itu yang dialami oleh Kaleb. Dari 10 pengintai, 10 pengintai ini menyampaikan kabar busuk. Ya, supaya kita hati-hati. Ya, dalam memilih setiap ajaran dari firman Tuhan. Ya. Itu yang pertama, kabar busuk. Yang kedua, Kaleb harus menanggung akibat kesalahan Israel. Nah, ini yang paling kita harus teladani dari Kaleb. Ya. Jadi Israel itu memasuki tanah Kanaan, mereka mengintai, 10 pengintai ini mengintai selama 40 hari. 40 hari. Tetapi ketika mereka menyampaikan kabar busuk, Tuhan berkata, karena engkau 40 hari mengintai, tapi karena engkau tidak mentaati firmanku, 40 hari dihitung 1 tahun 1 hari. Jadi 40 tahun. Jadi 40 tahun. Nah, di situ ada Kaleb gak? Kira-kira yang terkena dampak dari kesalahan Israel? Ada. Nah, ini saudara. Ayat 34 kita baca. Ayat 34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Kira-kira Kaleb ada gak di antara orang-orang ini? Ada. Ya, saudara, ada mungkin di antara keluarga kita bisa terjadi karena dia keluarga bisa menjadi ya rusak misalnya, atau karena ulah dari seorang anak, satu keluarga menjadi mendapat dampak dari kesalahan anak. Atau misalnya kita kita diam di perusahaan. Ada beberapa saudara juga, karena ada satu bos yang terkena KPK, jadi satu perusahaan itu terkena dampak. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, tapi di sini semua orang Israel yang berbuat salah, Kaleb yang terkena dampaknya. Nah, ini kalau orang secara biasa dia pasti bersungut-sungut. Secara biasa, kalau orang biasa pasti bersungut-sungut tidak menerima keadaan ini. Ya, tapi Kaleb karena ketekunannya dan ketaatannya memang teruji, dia mau menanggung kesalahan dari orang-orang Israel. Ya, selama 40 tahun loh. Ini bukan waktu yang lama. Jadi 40 tahun Kaleb terkena dampak dari kesalahan orang-orang Israel. Ya.
Semoga kita bisa mengerti. Roh Kudus saja yang bisa mengartikan itu dalam diri kita. Mungkin ada yang semacam itu. Tetapi kalau kita mau seperti Kaleb, dia taat walaupun di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, di tengah-tengah orang-orang yang melawan Tuhan, Kaleb tetap taat kepada Tuhan. Ada amin? Ya, itu yang ketiga. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang kedua tadi menanggung akibat kesalahan Israel. Kaleb berbesar hati. Dia harus mengikuti orang-orang Israel sampai lihat dia, wah, orang-orang Israel itu mati bergelimpangan, benar-benar mati. Ada temannya, ada saudaranya dari Kaleb. Mereka yang tidak taat semuanya berhamburan di padang gurun. Ya, yang ketiga, ya, Kaleb setia dan tekun dalam iman saat menanti janji-janji Tuhan. Karena Kaleb ini yang mendapat janji, dialah yang akan mendapat ahli waris, atau dialah yang akan mendapat tanah perjanjian. Salah satunya Kaleb yang mendapat paling besar, ya, di antara semua orang Israel. Kaleb ini yang mendapat bagian besar, ya, bagian besar. Kita baca Yosua 14 ayat 7 sampai yang 11. Yosua 14 ayat 7 sampai yang ke-11. Nah, jadi Kaleb ini menanti 45 tahun. Kaleb ini menanti janji Tuhan selama 45 tahun. Kalau Abraham 25 tahun. Ya, kalau Abraham 25 tahun. Tetapi ada yang juga menanti dengan lama, itu Kaleb 45 tahun. Di sini ada yang 45 tahun. Lebih. Saya masih 31 tahun, jalan 32, ya. 45 tahun. Kita lihat, ya, Pak Evan, kita tolong bacakan. Yosua 14 ayat yang ke-7. Yosua 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun. Iya, aku berumur 40 tahun. Ketika Kaleb disuruh Musa, hamba Tuhan itu, iya, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. iya, terus, Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. iya, dia adalah pemberita kebenaran. Kaleb ini pemberita kebenaran. Sekalipun 10 yang lain pemberita kabar busuk. Terus Ayat 8. ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama iya, pergi ke sana terus, dengan aku, ya, membuat tawar hati bangsa itu. iya, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan. Iya, semua orang tawar hati. Yang cuman, ya, hanya Kaleb yang mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Jadi kalau orang tidak sepenuh hati mengikut Tuhan, di ujung jalan dia akan merasakan tawar hati. Ya, kekecewaan itu bisa dirasakan kepada orang-orang, ya. Orang-orang, terutama orang-orang yang tidak sepenuh hati berpegang kepada firman Tuhan. Nah, supaya saya pun dikoreksi, kita pun dikoreksi, ikut Tuhan kalau setengah-setengah, di ujung jalan pasti ada kekecewaan kepada Tuhan. Ya, pasti di ujung jalan ada kekecewaan, atau di tengah jalan kita sedang mengalami kekecewaan. Terus, Allahku dengan sepenuh hati. ya. Pada waktu itu Musa bersumpah kepadanya. Inilah janji Tuhan, ya, yang disampaikan juga kepada Musa. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu, Ya, oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu, ya, anak-anakmu sampai selama-lamanya. ya. Sebab engkau telah mengikut Tuhan. Sebab engkau mengikut Tuhan. Allahku dengan sepenuh hati. Terus, Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidup. iya, jadi karena orang yang taat kepada Tuhan ini, yaitu Kaleb, orang yang taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan juga janjikan dia
pasti memelihara hidup orang itu. Ini yang dialami oleh Kaleb. Karena Kaleb taat kepada Tuhan, Tuhan memelihara hidupnya. Ada amin? Ada amin, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, terus? Seperti yang dijanjikannya, Iya. kini sudah 45 tahun tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan. Iya. Siapa yang bisa menunggu janji Tuhan 45 tahun? Kadang kita setahun ditunggu masih sabar. 2 tahun ditunggu masih sabar. Tahun ketiga sudah mulai gelisah. Tahun selanjutnya mulai kurang percaya. Tahun selanjutnya sudah mulai melepaskan firman Tuhan. Nah, tapi ini Kaleb. Dia walaupun sudah tambah usianya 45 tahun. Terus? Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Ya. Jadi sekarang telah berumur 85 Jadi tahun. umur Kaleb Aku hari ini. berapa saat menerima janji Tuhan? 85 tahun. Di sini ada yang 85 tahun. Iya, puji Tuhan. Tapi kita lihat ini kehebatannya Kaleb. Terus Ayat 11. ayat 11. Pada waktu ini aku masih Iya, ini yang dialami oleh Kaleb 40 tahun yang lalu. Dia kuat. Tetapi pada waktu ini dia masih kuat. Seperti aku disuruh Musa. ya, seperti pada waktu Kaleb disuruh oleh Musa. Terus Seperti kekuatanku pada waktu ya, itu, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatan demikianlah kekuatanku sekarang. sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Iya, jadi bayangkan saudara, orang yang memelihara atau memegang firman Tuhan ini, dia mendapat terus kekuatan yang baru. Jadi umur ini tidak mempengaruhi Kaleb menerima janji Tuhan. Ya, orang Israel yang lain hanya membesarkan masalah dibandingkan kuasa Tuhan. Jadi saudara jangan membesarkan masalah. Hanya perkara uang, kita sudah mengurangi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Hanya karena penyakit. Tapi kita lihat di sini, Kaleb tidak sakit, tidak ada stroke-nya, tidak ada jantungnya, saya rasa ya. Kaleb menjaga kesehatannya juga ya. Ini buktinya, kalau dia lumpuh dia tidak bisa berperang. Ya, dia membuktikan nih, Kaleb ini dia sehat sampai umur 85 tahun. Ya, kekuatannya untuk berperang masih ada. Masih ada sampai umur 85 tahun. Ya, umur boleh bertambah ya. Tetapi saat-saat di usia tua, Kaleb ini tetap setia dan taat ya, sampai dia siap menuai janjinya Tuhan ya, sampai Kaleb ini siap menuai janjinya Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana Kaleb ini menjadi salah satu pahlawan iman. Dan iman dari Kaleb ini akhirnya satu lagi harus mengalami ujian, yang keempat, yaitu ketika dia sedang berperang. Pada masa tuanya itu dengan orang enak. Orang ini ada ya, dari ya janji Tuhan itu kepada Kaleb itu diberikan Hebron, tanah Hebron, yang dilihat dan diintai oleh 12 pengintai. Yang di situ mereka melihat orang-orang raksasa, orang-orang enak, orang-orang yang membuat tawar hati orang-orang Israel. Nah, inilah masalah-masalah yang terjadi. Ya. Nah,
Kalau misalnya secara gampang saja, kalau orang tua kalau misalnya suruh perang, ya udahlah anak-anaknya saja. Ya kalau misalnya orang tua kalau mau gampang, ya udahlah saya dapat yang sudah yang kecil saja. Tapi di sini karena Tuhan menjanjikan tanah Hebron kepada Kaleb, akhirnya Kaleb pun harus berperang melawan orang-orang Enak. Israel yang lainnya, ya Israel yang lainnya sudah mendapat hampir banyak sudah mendapat tanah-tanah dari hasil undian, dari hasil undian. Ya, kita lihat iman Kaleb akhirnya harus diuji. Perang Enak yang dulu sangat ditakuti oleh orang-orang Israel, dan dia tidak menghindar. Ada amin? Nah, dari masalah yang besar inilah orang Israel mereka tawar hati. Tapi Kaleb tetap berpegang pada janji Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 12. Iya. Oleh sebab itu, Iya. berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan kepada waktu itu. Ya. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak. Iya, ada orang Enak Dengan kota-kota yang besar dan iya, tapi orang Enak ini sekalipun musuhnya besar, kota-kotanya juga besar. Kota-kotanya juga besar. Terus? Mungkin Tuhan menyertai aku. Ya, mungkin Tuhan menyertai aku. Terus? Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, terus? Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Iya, cukup dulu sampai situ. Nah, inilah kekuatan Kaleb tidak pernah habis dalam mengikut Tuhan. Mengapa, saudara? Karena dia sudah membuktikan bahwa dia berpegang pada janjinya Tuhan. Nah, usia tua itu bukan menjadi halangan bagi kita melakukan firman Tuhan. Tetapi usia tua itu harusnya saat-saat yang tepat untuk kita dijadikan teladan bagi anak-anak kita. Amin. Ya, jadi usia boleh tua, tapi itu adalah saat yang tepat untuk kita memberikan teladan iman kepada anak cucu kita. Nah, kita lihat Kaleb adalah orang yang menanti-nantikan janji Tuhan, dan dia tetap setia pada janji Tuhan. Dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Kita baca ayat terakhir saja, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ya, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Terus Mereka seumpama Raja Wali yang ya. naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, terus mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tapi tidak menjadi lesu seperti Kaleb. Terus mereka berjalan menjadi lelah. Dan tidak menjadi lelah. Ya, sekarang kita memasuki zaman-zaman akhir. Siapa yang akan masuk pada rencana Tuhan? Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu mendapat kekuatan baru. Dia seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sayapnya sudah bisa dilatih, sudah terlatih oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan lagi harus dituntun, tapi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka
berjalan dan tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu, arahkan sekarang pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, artinya kita menantikan Dia, berjaga-jaga, terus setia, terus menantikan janji Tuhan. Mereka selalu mendapat kekuatan baru, tidak pernah tawar hatinya, selalu memiliki kekuatan dalam kehidupannya, yaitulah sayap, itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita bangkit diri, kita nyanyikan bertahan dan kuatlah. Nah, kita dalam kehidupan kita harus seperti Kaleb, menghadapi teman-teman sebangsanya yang tidak setia, menghadapi pencobaan, bahkan musuh yang terakhir. Itulah orang enak yang membuat tawar hati orang Israel. Tetapi Kaleb menjadi pemenang. Kita akan menerima perjamuan suci. Saya undang Bapak Gembala Bapak. Bukan berkat-Mu pada roti dan anggur, Tuhan. Sehingga ini bukan roti dan anggur biasa lagi yang ada seperti di toko sana. Tetapi ketika Engkau mengurapi, maka kami amini ini adalah wujud dari korban-Mu, tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan bagi kami. Siapa yang mempercayainya dan memakannya, maka dia dikuatkan, dia disembuhkan dari sakit apapun. Bahkan ketika rohani kami mati, dibangkitkan kembali. Perjamuan suci ini lebih daripada obat. Di dalamnya ada mujizat-mujizat Allah. Terima kasih Tuhan, layakkan kami melayani, layakkan jemaat-Mu menerima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dibagikan. Kita ganti nyanyiannya yang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Yang menantikan Tuhan.
dituntun ya, jadi dibimbing untuk kalau mau memanfaatkannya itu. Sambil dibagikan, sambil kita nyanyi. Membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung dasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu.